Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusfilah Kalian Mokhtar, mahasiswa UIN Tunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C2. Saya di sini akan sedikit mentranslate dari buku Entrepreneur Abdullah Said. Langsung saja. Making the Quran accessible to contemporary Muslim, membuat Al-Quran dapat diakses oleh Muslim kontemporer. Several reformers thinkers of the modern period perceive the gap between the Quran and the everyday life of Muslim that they've been caused by the reduction of the Quran to legal code. Beberapa pemikir reformais periode modern melihat kesenjangan antara Al-Quran dan kehidupan sehari-hari umat Islam yang disebabkan oleh penyederhanaan Al-Quran menjadi kitab undang-undang. One of their main concerns was the distance between the Quran and young Muslims who were deeply impressed by the activities of Western civilization. Salah satu perhatian utama mereka adalah jarak antara Al-Quran dan kaum muda Muslim yang sangat terkesan dengan budaya Barat, and were keen to embrace what it Western, dan sangat ingin merangkul apa yang disebut Barat. In the 20th century, these Muslims often studied at Western universities, learned European language such French, English, and German, and read widely in European literature and thought, or at least were influenced by them. Pada abad ke-20, orang-orang Muslim ini seringkali belajar di universitas-universitas Barat, mempelajari bahasa-bahasa Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, dan banyak membaca literatur yang pemikiran Eropa atau setidaknya terpengaruh olehnya. The Al-Quran and traditional Islamic scholarship, including in diachronic language and vocabulary, become increasingly foreign to them. Al-Quran dan keilmuan Islam tradisional, termasuk wacana, bahasa, dan kosakatanya, menjadi semakin asing bagi mereka menyadari hal ini. Sing is Muslim scholar of the modern mindset wanted to recapture this increasingly alienated both quickly influential generation. Para cendekiawan Muslim dengan pola pikir modern ingin menangkap kembali generasi yang semakin literasi namun sangat berpengaruh ini. Abu Ala Waududi di 1997, a well-known Pakistani scholar and founder of the new revivalist Jamaat Islam, explained in the French to his famous tafsir that his principal aim in writing was the explanation of the Quran to the young educated Muslim, not to the academics. Abu Ala Waududi wafat 1979, seorang cendekiawan terkenal Pakistan yang dan pendiri neo-filsafah. Abu Ala Waududi wafat 1979, seorang cendekiawan terkenal Pakistan dan pendiri neo-vivalis Jamaat Islam, menjelaskan dalam
pengantar tafsirnya yang terkenal bahwa tujuan utamanya dalam menulis adalah menjelaskan tentang Al-Quran kepada kaum muda muslim terpelajar, bukan kepada orang akademis. The present work is neither directed at scholar and researcher, nor is the image at assisting to who, having mastered the Arabic language and the Islamic religious associates, who wish to embark upon a thorough and elaborate study of the Quran. Karya ini tidak ditunjukkan untuk para sarjana dan peneliti, juga tidak ditunjukkan untuk membantu mereka yang setelah menguasai bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama Islam sekarang ingin memulai studi Islam secara menyeluruh dan rumit. Such people already have plenty of material at their disposal. Orang-orang seperti itu memiliki banyak materi yang mereka miliki. Instead, it is intended for the literate, the ever-educated person who is not well versed in Arabic and so is unable to make full use of the vast treasures to be found in the classical works and the Quran. Sebaliknya, ditunjukkan untuk pembaca awam rata-rata berpendidikan yang tidak fasih berbahasa Arab sehingga tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya harta karun yang banyak diturunkan dalam karya-karya klasik Al-Quran. In a similar vein, Muhammad Izzah Darwaza 1984 called the introduction of his tafsir. Senada dengan itu, Muhammad Izzat Darwaza wafat 1984 menutup pengantar tafsirnya. We see of strong distrust among the majority of the Muslim youth to have an understanding of the Quran in meaning and the circumstances surrounding its revelation. Kami merasa keinginan yang kuat di kalangan mayoritas pemuda muslim untuk memahami Al-Quran, maknanya, keadaannya, yang melingkupi pewahyuannya. Through a modern tafsir which is in keeping with the spirit of the times and is written in simple style, easy to comprehend. Mulai tafsir modern yang sesuai dengan sezaman dan ditulis secara gaya sederhana, mudah dipahami. And without degradation and embellishment of technical science, epicality the desire in growing among the Muslim in order to surmount the bars of long counters in which ignorances. Dan tanpa menyimpang dan hiasan ilmu teknik, terutama keinginan ini tumbuh di kalangan umat muslim untuk mengatasi berabad-abad yang panjang di mana kebodohan. Jadi penyimpulan saya dari teks tadi yaitu banyak anak-anak muda muslim yang lebih suka kepada budaya-budaya atau ilmu-ilmu barat. Nah, di sini cendekiawan atau para ulama mencari cara bagaimana agar pemuda-pemuda muslim itu suka dengan bahasa-bahasa Arab atau ilmu-ilmu dalam Islam. Mungkin cukup itu yang dapat
saya sampaikan. Kurang lebihnya pasti banyak dan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.